Untuk apa kalau misalkan pada akhirnya tidak dipakai? Royal Q Champion, professional team for a money. Koari. Hai, Saya jadi host lagi. hai. Karena lama-lama saya pengen jadi kayak Koari. Iya, betul. Saya banyak pertanyaan nih Koari. Iya. Khususnya tentang apa ya? Pandangan tentang leader ya. Karena banyak nih Waduh, case-case baru ya. ini topik berat nih, bro. Ya soalnya case-nya yang terhot Iya. ini kok, supaya kita cepat naik ya. Oh gitu ya. Iya, Jadi ini, oke. yang mau saya tanyain kok, pandangannya Koari nih ya. Iya. Kan banyak nih leader-leader Iya. yang ninggalin member. Maksudnya ninggalin tuh gini. Nih member diajak untuk jalanin bisnisnya atau model afiliasi itu kok susah gitu loh. Terus akhirnya ditinggalkan begitu saja, padahal ya memang siapa tahu masih pengembangan, member pun masih belum mengerti gitu loh. Pandangannya Koari gimana nih? Oke, baik. Jadi gue ini adalah tipe orang yang sebenarnya nggak gitu demen dengan afiliasi dan MLM-nya, bro. Gue tuh nggak terlalu demen. Kenapa? Karena kalau konsep kita leader ini bukan leadership pada umumnya ya. Ini kita bicara leader MLM ya. Leader gaya MLM gitu kita bilang lah ya. Kalau leadernya konsepnya seperti ini, mostly itu hanya mengejar keuntungan pribadi. Mostly ya. Dan mereka itu hanya mengejar dari joinnya aja. Kita bicara di leader dari zaman MLM dulu lah ya. Yang ngaku-ngaku leader lah, yang ya merasa dirinya leader gitu ya. Itu selalu seperti itu, bro. Mereka itu udah dapatin uang dari daftarnya orang, ya kan? Mungkin mereka ngajurin orang tuh, oh ya pakai produk dan sebagainya. Tapi lihat endingnya. Endingnya, ketika ada penawaran yang lebih bagus lagi, mereka pindah dan bawa gerbong. Ya kan? Tujuan bawa gerbong untuk apa? Untuk pendaftaran. Dan tujuan pendaftaran apa? Untuk dapatin bonus dari MLM-nya. Kayak gitu. Nah, akibatnya kalau misalkan yang seperti itu dilakukan, itu akan merusak dari perusahaan MLM sendiri dan memang terbukti. Kayak gitu. Itu sudah tahunan terjadi seperti itu. Dan gayanya sama. Gayanya selalu sama. Boleh dicek. Semua orang yang jadi leader bahasanya di MLM baru itu karena bekas dari MLM yang lama, bro. Oke. Selalu begitu. Saya jarang banget lihat, jarang banget dengar lah ya. Mungkin saya juga kurang update dan sebagainya. Tapi saya jarang banget melihat, bahkan mungkin nggak pernah melihat sama sekali ada orang yang jadi leader tapi sebelumnya dia tidak pernah main MLM, bro. Itu gua agak jarang lihat. Mostly itu dia sudah pernah jadi leader di MLM yang tempat lain. Terus di sini dia dapat kesempatan dan dia jadi gitu loh. Nah, ini gue ada konfrontasi sedikit sih kok ya. Ini pandangan gue. Berarti kalau dia bawa gerbong, ya kan? Berarti kan membernya ada yang percaya sama dia kok. Iya, awalnya kan. Semua itu percaya pada awalnya kan. Coba, boleh tanya teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut MLM dan sebagainya. Ketika dia melihat sosok seorang ini, dia akan melihat, wah ini orang keren nih. Ini orang bisa dipercaya nih, bla bla bla. Akhirnya kita jadi menaruh kepercayaan terlalu berlebihan kepada orang tersebut. Ya gitu. Istilahnya gini, ini orang udah saya dewa-dewakan gitu. Oke. Nah, di kemana pun saya ikut. Tapi coba lihat, berapa banyak yang kecewa setelah itu? Banyak banget, bro. Ya, lama-lama dari teman padahal ngikutin aja deh. Kok lama-lama kayak kesannya jadi nyari keuntungan pribadi aja ya? Betul. Karena dia gini, dia di perusahaan MLM A, dia akan bilang, saya fokus, saya itu apa namanya bla bla bla. Intinya dia kayak bilang, wah dia di MLM yang satu ini, dia tancap bendera soalnya begitu. Nanti begitu dia pindah ke MLM B, orang nanya, Pak, bukannya kemarin Bapak di MLM yang itu? Oh iya, setelah saya ikut bersekian lama, itu ternyata kurang bagus. Ini bla 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 bla. Wah, dia mulai menjelekkan kan. Ternyata saya ketemu ini yang lebih bagus. Begitu. Udah lewat sekian lama, dia pindah lagi ke MLM yang lain. Dia akan bilang bahasa yang serupa lagi, nggak ada bedanya, bro. Oh, tunggu duit yang di MLM lama udah Ya. habis, dia pindah ke tempat yang baru. Betul. One shot kan kalau kita bilang trading kan. Konsepnya begitu. Nah, ini juga terjadi di, ya kita bicara yang sekarang inilah. Itu kan di zaman dulu ya perusahaan MLM ya. Dan zaman sekarang ini udah bukan ke arah perusahaan MLM. Karena yang sekarang ini kan lagi booming kan, ini kan aplikasi trading, robot trading dan sebagainya. Konsep polanya sama, nggak ada bedanya. Semua yang merasa dirinya sebagai leader dan sebagainya, itu juga bekas-bekas dari yang lama kok. Oh iya, Let's check majority aja kok. backgroundnya mungkin MLM juga berarti kok. Ya, dan akhirnya pola yang terbentuk, sifat yang terbentuk, nggak ada bedanya. Kebanyakan tuh hanya berpikir gini, gue daftarin orang itu, gue dapat bonus dari situ. Ya kan, jadi orang ini mengeluarkan uang untuk membeli aplikasi atau botnya, berarti orang ini tidak dapat uang kan? Ya. Nah, gue yang daftarin dia, gue dapat uang. Nah, setelah gue dapat uang, gue cari lagi member yang lain. Nah, ketika orang ini nanya saya, Pak, bagaimana aplikasi ini? Udah copy trade aja, dikasih jalur pintas. Iya. Diajarin tidak, dan sebagainya.
Nah, begitu orang yang cari si leadernya akan mengatakan bahwasanya, ya saya kan juga punya banyak member yang harus diurus, nggak cuma kamu doang gitu. Waduh, bingung Nah, dia. itu bahasa itu selalu seperti itu. Dan leader itu seperti itu. Bahkan yang lebih lucunya gini, ada leader yang gue dapat lah info ya. Ada leader gaya-gaya ML itu yang gue aduh capek dia orang-orang seperti ini. Terlalu kacamata kuda, mencintai sesuatu berlebihan, ya kan? Dibikin seolah MLM, padahal namanya aplikasi trading ini bukan MLM. Ini program afiliasi, ya kan? Memang gaya-gayanya MLM, tapi ini bukan perusahaan MLM. Dibikin seperti itu, bro. Wah, kalau kami sudah ketemu yang bagus, kami kan fokus gaspol dan bla 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 itu. Ya ampun, saya bilang, Pak, ini bukan perusahaan MLM. Yeah. Tidak ada tuh yang namanya misalkan aplikasi robot tertentu, misalkan Mindstorm, Royal Q dan sebagainya, nggak ada tuh. Dia menyatakan dia perusahaan MLM, tidak ada. Ada nggak kode etik untuk MLM? Nggak ada juga. Iya benar. Tapi leadernya, nah kebiasaan lama. Kami fokus bla bla. Capek gue bro, bener-bener ketemu orang-orang begitu tuh capek banget. Dan celakanya banyak orang yang tidak ngerti. Itu kemakan dengan makan-makanan begini, dengan omongan-omongan seperti itu. Janji manisnya luar biasa. Belum apa-apa udah ngomong sangat bagus, sama ini bahasa marketing lah, orang jualan gimana sih? Kalau gue juga jualan gelas ini, gue akan bilang segala yang baik tentang dia. Ya gitu. Nah, jadi mereka akan mengatakan hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya fokus mereka itu bukan ke arah produknya dari kalau kita pakai aplikasi ini, bukan ke arah tradingnya. Trading itu nomor 2. Afiliasi program itu nomor 1. Bagaimana caranya gue daftarin orang sebanyak-banyaknya, gue dapatin bonus-bonusnya itu loh. Trading, udah copy trade aja. Ngajarinnya capek gua. Nah, itu kan. Padahal intinya Adalah itu. Untuk apa kita beli aplikasi trading kalau kita nggak bisa pakai aplikasinya? Pertanyaan gua adalah itu. Berarti sama aja dong dengan perusahaan MLM yang banyak dipakai oleh leader-leader MLM gaya-gaya MLM begini. Ya produk yang nggak penting kayak gitu. Yang penting MLM-nya. Jadi produk itu cuma kedok bro. Akhirnya. Pada akhirnya jadi seperti itu, dan itulah yang merusak dari perusahaan MLM sendiri. Nah, sekarang kita bicara afiliasi program di aplikasi contoh kayak Royal Q lah, Mindstorm lah dan sebagainya ya. Nah, ketika si leader, gua malas nyebut mereka leader ya. Buat gua mereka bukan leader ya. Ya. Orang-orang yang pengen cari uang semata lewat jalur satu daftar orang begini, maksud gua gitu loh. Itu nggak pantas disebut leader sebenarnya. Leadership itu bicara bagaimana kita yang ngayomin orang. Yeah. Bukan bicara bagaimana gue daftarin orang, habis selesai gue cabut dari sono. Bukan begitu. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka melakukan begitu, ya akhirnya mereka akan merusak dari nama dari aplikasinya itu sendiri. Padahal aplikasinya bener. Oh iya benar. Aplikasi nggak salah kok. Aplikasi itu cuma alat bantu trading yang dibikin untuk melakukan trading. Gitu. Itu kan goal dari aplikasi dibikin adalah itu. Goalnya. Ya kan? Nah, jadi ketika orang pakai aplikasi itu tidak lagi pakai trading, berarti kan ngaco bro sebenarnya. Iya, benar. Dia larinya kemana? Dia larinya lebih banyak ke orang-orang yang jalankan yang afiliatnya. Akhirnya yang dikejar itu ada afiliasinya. Makanya ketika, coba ya, gue banyak banget melihat deh, yang kata-katanya leader itu malas banget gue sebutinnya sebenarnya, ya kan? Yang ditunjukin itu adalah hasil dari afiliasinya, bukan hasil trading. Yang dibanggakan itu. Dan yang dibanggakan adalah ranking dia. Buat apa ranking seperti itu kalau orang lain yang udah beli afiliasinya nggak kamu bantu? Iya benar. Untuk apa ranking itu, pertanyaan saya gitu loh. Ngaku-ngaku leader. Kalau misalkan kita mau bahas leader, coba baca buku tentang leadership. Baru Anda ngerti sebenarnya arti dari leader gitu loh. Gitu. Tapi yang kayak gini ya bahasa saya gini, ini mah leader ala MLM sebenarnya. Yang tidak ngerti leadership. Ngertinya cuma cari cuan semata dari pendaftaran orang lain. Setelah udah cuan, make money banyak, ditinggalin. Kita bahas sekarang gini, kita contoh bahas ya. Gue langsung gamblang aja deh bisa ngomong deh. Aplikasi Royal Q. Ya. Yang ikut banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget. Bagus yang ikut, bagus saja. Bagus. Nah, selama dipakai aplikasinya. Benar. Tapi berapa banyak yang kecewa sekarang? Berapa banyak yang tidak menghasilkan trading yang bagus, profit yang bagus dari situ? Tapi kan dia leader dari sono. Gini, kita jangan salahkan orang lain dulu. Koreksi diri kita dulu. Kalau Anda menganggap diri Anda sebagai leader ya, koreksi diri Anda. Cek dulu member Anda profit nggak dari trading.
Karena itu goalnya gitu loh. Kalau member Anda tidak profit dari trading dan Anda hanya menggembar-gemborkan dari sisi penghasilan afiliasi, itu sebenarnya tidak pantas menurut gue sih, jujur aja. Karena ini untuk trading gitu loh, bukan untuk MLM. Afiliasi program itu bagian memang dari si robot trading sendiri atau aplikasi trading. Tapi the main goalnya bukan afiliasinya. Afiliasi itu hanya cara untuk bagaimana mempercepat proses marketingnya aja supaya aplikasi ini dipakai banyak orang. Benar. Tapi ketika dibalik fungsinya, jadi seolah yang utama itu adalah afiliasinya, tradingnya nomor 2. Nah, orang yang sudah bayar $100, $120 untuk membeli aplikasi itu, untuk apa kalau misalkan pada akhirnya tidak dipakai? Iya benar. Mau nggak lu keluarin duit untuk beli sesuatu yang lu nggak pakai? Sebenarnya mungkin masalahnya muncul begini bukan gue ya, konfirmasi dulu nih. Ketika orang kan kita di marketing ini ada aplikasi trading bagus, bisa bantu trading, bisa make profit, contoh seperti itu kan. Kita tertarik nih, oke kan, kita masuk tapi tanpa pengetahuan lah ibaratnya trading seperti apa di kripto dan segala macam. Oke, masuk copy trade, contoh kan. Wah, awal sehari 2 hari make profit. Nah ini kan mungkin akan timbul masalah kan, no floating no trading, bener kan ya? Nah muncul masalah floating dan aplikasinya tidak bekerja make profit, ibaratnya floatingnya lama lah, ibaratnya udah di atas layer dropnya udah di atas layer yang ditentukan, ya kan? Kita nanya nih sama yang ngajak kita. Nah tapi nggak dikasih solusi atau nggak dikasih jawaban, mungkin seperti itu ya. Simple. Pertama, kita ikut trading, kita nggak ngerti trading. Yang ngajakin kita nggak ngerti trading juga, ya kan? Nah, pertanyaan gue gini, kalau kita bikin seperti itu, terus pada akhirnya nyangkut terus dong semuanya dong. Nyangkut terus semua. Ya kan? Nyangkut terus semuanya kan. Nah, karena gini loh, pada dasarnya orang selalu menawarkan, ya memberikan penawaran itu memang selalu yang bagus-bagus bro. Memang tidak ada yang salah dengan cara kita marketing, tidak salah. Cuman ketika kamu salah menerapkan mana yang jadi poin utamanya, itu jadi masalah. Nah, kalau kita ngajakin orang trading, misalnya gue ajakin lu nih, bro, ini ada aplikasi trading bagus nih, bla bla bla. Oke, nah lu harusnya sebagai orang yang mau join, gue cross check dulu. Tanya dulu sama gue, lu udah pakai belum? Oke, terus ngerti nggak cara pakainya? Oke, terus di dalamnya itu seperti apa, dijelasin semuanya. Baru kita join, gitu. Tapi kalau misalnya dijelasin, ini ngerti cara pakainya? Oh ngerti dong, gimana cara pakainya? Pokoknya ikut aja copy trade. Ya, itu bukan lu ngerti, itu lu nggak ngerti gitu. Gue ikut di sini nih langsung nih, pokoknya ada make profit deh. Tapi kan susah harus. Asasnya nggak ada ya. Iya mereka juga bilang begini. Tapi kan susah, gue harus belajar lagi gini-gini. Kalau kamu nggak mau trading ya jangan belajar. Kalau mau belajar ya harus trading gitu loh. Maksud gue gitu, ya kan? Kalau misalkan mau trading tapi nggak mau belajar, gimana ceritanya? Gue import barang aja, gue belajar import dulu bro. Iya betul. Gitu, gue masukin barang sesuatu, gue pelajari barangnya. Sekarang kalau gue jual iPad nih, gue kagak ngerti cara pakai apa nggak lucu gue? Iya kan, benar dong, ya kan? Bener. Nah jadi kalau kita jadi bahasanya leader lagi, gue malas banget sebenarnya sebutin bahasa leader ini sebenarnya. Ya, kalau misalkan kita jadi orang-orang yang istilahnya hanya fokus untuk daftarin affiliate, trading itu kita bilang, itu mah pokoknya taruh aja nanti uang gini. Aduh, kasihan orang gitu loh. Maksudnya orang itu udah keluarin uang banyak, ya kan, untuk membeli robot, untuk membeli aplikasinya, dan juga mereka waktu trading itu juga tidak menghasilkan. Ya Harusnya kita sebagai orang yang daftarin mereka itu, kita pay attention dong ke sana gitu loh. Karena kita yang daftarin mereka, tanggung jawab kamu mana gitu. Harus merasa bertanggung jawab lah, itu kan bagian dari leadership, benar betul, ya? Betul, itu part of leadership gitu loh. Kalau kita mau nyebut leader yang benar itu begitu. Tapi lucunya gini, banyak leader karena udah terlalu banyak member, dia bilangnya begini, emang saya ngurus sama kamu doang. Ya Bapak silakan kalau Bapak ngaku diri sebagai leader, silakan bikin platform, kan ada YouTube, ada apa, bikin itu jadikan seri pembelajaran. Itu yang benar dong. Kalau memang nanya dan sebagainya, oh ada videonya Pak, tinggal kirim. Simple itu. Apa sih yang bikin pusing? Yang bikin pusing itu orangnya sendiri. Karena nggak mau pusing. Makanya karena nggak mau pusing, makanya gue daftarin lu, ya udah gue tinggalin. Itu nggak mau pusing dia. Nah, jadi teman-teman kasihanlah teman-teman yang mau masuk trading, ketemu yang ala-ala begini model-modelnya leader ala MLM. Ya habis. Yang dibicarakan tuh semua tentang ranking, bonus afiliasi.
Itu yang digembar-gemborin bro, nggak ada hasil trading nggak digembar-gemborin, nggak ada pengajaran trading yang diajarin kayak gitu. Itu kan jadi menyesatkan seperti itu. Ya, disayangkan ya Pak. Sangat disayangkan dan korbannya banyak. Benar-benar. Ya kan? Korbannya banyak. Sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat. Gue berani bertaruh sama lu bro. Kita bilang aplikasi Royal Q. Aplikasinya ini bagus nggak? Bagus. Bagus. Stabil nggak? Stabil. Stabil. Ya kan? Koinnya oke. Oke. Nggak ada yang jelek dengan aplikasinya. Ya. Tapi kita lihat tahun depan. Kan aplikasi Royal Q kan kalau baru bulan-bulan 4-5 ya kalau nggak salah ya. Nah kita lihat tahun depan. Berapa banyak orang yang akan perpanjang gitu. Renewal ya. Renewal. Kan setahun kan? Ya kita lihat tahun depan. Berapa banyak orang yang akan perpanjang itu. Dari yang sudah daftar. 50% udah bagus. Oh, 30 aja udah bagus bro. 30%-nya perpanjang udah bagus banget. Artinya banyak yang kecewa dong. Oke. Ya kan? Kan kita bicara probabilitas, kita gampang lihat dari persentase aja. Seperti itu aja. Kalau terjadi penurunan yang sangat drastis, berarti ada yang salah. Yang salah mana? Bukan aplikasinya mungkin. Aplikasi so far bagus. Kalau kita ngerti trading, kita tahu untuk membuy di harga bawah, itu aplikasi bagus. Ya, tapi karena si leader yang gaya-gaya MLM itu yang menjalankan, yang mereka ini adalah orang-orang yang akan memfokuskan hanya lebih ke afiliasinya, yang membuat orang yang tidak ngerti itu banyak kecewa. Lu bayangin aja, ketika orang kecewa, terus dia ngomong keluar, efek domino dari negatif itu jauh lebih besar dibanding kalau informasi yang positif, bro. Benar, setuju. Dan akhirnya orang bilang apa? Wah, lu jangan ikut lagi pakai aplikasi Royal Q. Itu Royal Q nggak ada hasilnya. Efeknya, bro, domino. Kita yang jalanin benar, kita yang pakai aplikasi benar, itu kena dampak gara-gara itu. Padahal kita lagi mau ajakin teman kita, ini bener loh, gue dapat loh. Nanti gue mau ajarin caranya. Tapi karena dengar informasi negatif dari luar yang berkembang seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya teman kita yang tadi mau ikut pakai ini, mau kita ajarin dia, jadi nggak mau. Anti udah langsung. Udah langsung anti. Iya dong. Dan leadernya, dia akan kabur lagi ke yang baru lagi, bro. Iya. Nanti di yang baru lagi dia akan bilang, oh ini bagus, kami ketemu yang bagus dan fokus. Aduh, kemana? Gue capek beneran dengan orang yang seperti itu. Dan leader itu suka banget ya, leader MLM ya, bukan leader yang sebenarnya. The real leader tidak seperti itu ya, leader MLM maksud gua. Leader MLM itu suka banget bro, itu menambah dan mengurangi suatu informasi. Dilebih-lebihkan sebuah informasi. Oke. Contoh, aplikasi ini baru launching belum lama. Dia bilang gini, ini aplikasi sudah dilakukan tes selama 10 tahun terakhir. Pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Kayak gitu. Ada yang gitu bro? Oh ada. Bapak tahu dari mana? Buktinya apa Pak? Kayak gitu. Apa buktinya? Jadi jangan ngecap gitu kata orang. Jualan itu tuh harus bisa ada pembuktian. Tapi ya gitulah namanya orang kan. Kalau dia udah mau bikin lu, dia udah lihat nih, lu udah mulai tertarik. Udah dibumbu-bumbuin bro, dikasih bumbu. Semakin kelihatan enak, semakin lu tergiur. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, mau lewat gue punya channel pribadi, gue selalu bilang, jangan terhasut dengan kata-kata orang. Janji manis ya bro. Ya, kalau kamu mengerti, kamu nggak akan terhasut. Kalau kamu belum mengerti, kamu belajar dulu supaya ngerti. Kayak gitu. Tapi saya bingung Pak, belajar di mana? Kalau kamu bicara trading, kita ada buka kelas kok nanti. Ikut kelasnya. Kayak gitu loh. Belajar dulu. Jangan buru-buru trading nggak kemana-mana kok. 10 tahun lagi juga masih ada trading. Kayak gitu. Itu nggak kemana-mana. Jangan khawatir gitu loh. Ya kan? Yang penting kita belajar, kita ngerti. Kalau kita udah ngerti, waktu orang ngomong ini, kita cuma bisa ketawa aja sama hati ini. Orang nggak ngerti berarti. Dan kita jadi orang yang tidak gampang terhasut. Tidak gampang tertipu. Kayak gitu. Berapa banyak orang rugi gara-gara robot-robot scam? Ya disayangkan sih, miliaran loh. Ya. Berapa banyak duit yang hilang? Akhirnya mereka apa? Menyesal itu selalu belakangan bro. Ya kan? Menyesal belakangan. Lapor polisi cuma menurut saya nggak ada gunanya lagi. Karena perusahaan tidak di Indonesia. Benar. Ya. Nah, tapi kalau kita ketemu leadernya, waktu masih jalan, leader ngotot bro, luar biasa. Kacamata kudanya, cuci otaknya, keren. Dia bisa bikin orang tuh sampai merasa, ini satu-satunya, seolah-olah tidak ada lagi bisnis lain yang bisa berhasil kecuali ini bro.
Gue paling suka kata-kata lu sih kok. Kalau lu udah ngomong gini. Hmm. Setiap bidang ada orang suksesnya. Memang benar. Setiap bidang itu ada orang suksesnya. Iya, jadi kita tidak nggak ada boleh- bidang yang tidak ada Nggak orang boleh nutup suksesnya. mata ya. Makanya ketika kita terlalu cinta buta dengan sesuatu, kita udah lupa dengan yang lain-lain. Bahkan kita berusaha istilahnya kayak menjelekkan industri lain. Nah, dia bilang, wah jadi petani gini-gini. Kamu hari ini bisa makan nasi itu karena petani gitu loh. Jadi jangan meremehkan orang punya pekerjaan, punya industri gitu. Kamu hari ini bisa pakai baju itu karena ada orang fokus di tekstil gitu. Benar nggak? Benar. Nah maksud gue gitu loh. Jadi jangan meremehkan, tapi karena ya namanya sifat manusia ya, tamak, rakus dan sebagainya ya. Jadi mereka jadi lupa diri. Diri mereka itu dikuasain oleh uang gitu loh. Uang lah yang ngatur mereka gitu. Iya, lupa ngontrol. Ya lupa ngontrol. Jadi uang itu udah jadi kayak kalau kita bilang kayak keledai itu dikasih pancingnya, depannya kasih uang. Nah mereka fokusnya ke situ. It's all about money. Mereka udah lupa humanity gitu loh. Rasa kemanusiaan udah hilang bro. Gua nggak peduli lu susah, yang penting gua happy. Nah, Clear. sayang. Lu daftar, lu ikut trading, lu bayar trading, lu jalan nggak jalan bukan urusan gua. Ya, udah. Pokoknya gua udah cuan, gua udah dapat duit dari lu gitu. Dia sendiri belum tentu trading. Iya. Gua lebih appreciate ke mereka yang memang jalanin afiliasinya, tapi ngajar, tapi benar-benar ngajarin timnya. Itu gue sangat salut itu yang benar. Bener, itu follow terus tuh. Ya, kalau gue jadi ketemu orang seperti itu, gue akan follow orang seperti itu karena dia ngajar. Dia ngajar itu tujuan supaya bikin gue pintar gitu loh. Nah itu gue follow seperti itu. Sebenarnya kalau kayak gitu, ibaratnya sebenarnya kita kayak membangun sesuatu ya, gue. Ibaratnya nih, kita udah ngajar, orang udah pintar. Kita orang tanpa disuruh kok dia pakai renewal, bener gak sih? Gini, kalau orang itu udah ngerti trading, dia bisa eksekusi trading, dia pakai robot trading, terus kemudian dia make profit. Nggak usah disuruh bro, tahun depan tuh dia perpanjang sendiri aplikasi tradingnya. Gak usah nanya lagi. Nggak usah nanya, beneran. Ini saya perpanjang gak ya Pak? Nggak perlu, orang dia profit trading kok. Iya. Kalau dia profit trading, dia merasakan manfaat dari tradingnya, merasakan manfaat dari aplikasinya yang dia udah beli itu, ya dia akan perpanjang dengan sendirinya. Benar kan? Benar. Apa ya, yang contoh yang gue paling suka pakai ini deh. Gue kan ada langganan Netflix. Oke. Itu bayarnya per bulan kan? Iya. Ya kan, bayarnya per bulan. Bisa nggak gue stop waktu? Bisa dong. Bisa. Nah, tapi kenapa sampai sekarang gue nggak stop? Padahal gue udah pakai itu mau setahun mungkin, maybe kurang. Tapi kenapa gue nggak stop? Karena gue rasain manfaatnya. Pas gue lagi mau cari hiburan, ada dia. Gue buka, ada film. Gue cari, ada film baru, gue nonton. Clear. Oke. Nah, jadi maksud gue seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan orang-orang yang hanya mementingkan dari sisi afiliasi dan MLM-nya ya, mending jangan pernah ikut orang itu. Itu saran saya. Jangan pernah. Kita di Champion Trading Community, bahkan kita nggak mau sebut diri kita leader. Kita sebut diri kita sebagai apa bro? Trainer. Kenapa? Karena trainer itu mentraining. Jadi trainer itu mengajarin. Kita nggak mau disebut leader. Karena kita bukan leader. Kayak gitu loh. Kita masih belajar jadi leader, tapi kita nggak leader. Kita jangan ngaku-ngaku leader gitu, padahal kita sebenarnya masih belum sampai ke sana. Lebih baik kita disebut sebagai trainer. Nah, ketika ada kalimat trainer itu disematkan ke diri kita, berarti kita langsung punya, wah gila, gue trainer orang, training orang. Bertanggung jawab untuk mengajarin. Gue bertanggung jawab untuk ngajarin orang. Minimal mengajarkan semua yang kita tahu. Betul. Iya kan? Betul. Maksud gue itu. Jadi ketika kita berposisi sebagai orang yang bersifat mengajarkan, mengedukasi orang, itu justru jadi plus buat diri kita. Kenapa? Karena orang akan believe dengan kita. Ini orang benar nih. Ini orang bukan cuma sekedar ngajakin gua, tapi dia benar-benar mengajarin gua. Kayak gitu. Orang yang seperti ini yang di-follow orang. That's the leader. Oke. gitu. Udah ngomong nih kok. Lu udah speak hard banget nih tentang kejadian-kejadian belakangan ini. Oke. Minta tips lah kok. Gimana sih caranya kita pilih leader yang tepat nih? Oke, gini. Pertama, jangan langsung terhasut dengan omongan. Ya, ketika ada teman nawarin, teman baik sekalipun, ya nawarin, boleh kita percaya sama teman kita, tapi begitu urusan bisnis, ya Anda cek dulu. Jangan-jangan teman kita kehasut juga. Cek dulu, lakukan pengecekan. Pengecekan tidak ada bayaran kok. Pengecekan gratis kan, tinggal buka aja Google, cek aja sendiri. YouTube begitu banyak informasi kok, tinggal cek aja. Ya, begitu ketemu orangnya, lihat orang itu punya karakter. Lihat dari tata bahasa, tutur ngomong dan sebagainya.
Nah, terus kemudian kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, kita coba aja pancing-pancing dia mau ngajar kita. Pak, misalnya saya udah join nih sama si yang lain nih, tapi saya butuh ini nih, boleh nggak Bapak ajarin? Oh, kamu bukan lain saya. Wah, udah itu mah. Udah deh, tinggalin aja. Tinggalin aja orang seperti itu. Kenapa? Karena orang itu udah langsung memblok kamu, karena dia lebih fokus ke lain. Lain itu bicara udah afiliasinya. Iya, benar. As a trainer, kita tidak terlalu banyak lihat lain. Orang minta tolong ya kita oke lah bantuin dia. Tapi begitu ternyata udah saya bantu sampai sekian Pak. Lebih baik kalau Bapak mau kita bantu terus menerus, lebih baik ada tim kita. Itu masih jauh lebih baik bro. Ya, tes aja orang seperti itu. Tes aja leader-leader yang katanya leader MLM. Tes aja mereka. Kita belum join nih, oke? Ini berlaku di semua ya. Berlaku di semua. Gue belum join. Gue ketemu leader ini. Gue tinggal bilang, Pak, saya udah join sebenarnya Pak. Tapi di grup lain. Cuman gue bingung nih Pak. Begini, boleh nggak Bapak bantu saya sebentar? Kalau dia tolak, tinggalin dia. Wow. That's not a leader. Itu cuma mau cari keuntungan semata itu orang begitu. Testingnya gitu orang ya, udah. Tes aja. Ya, segala sesuatu yang lu mau beli itu lu uji dulu bro. Benar Kadang nggak? orang nggak tahu kok. Ya, cara manusia itu lu menggunakan perlu uji. Lu waktu mau dapat istri lu kan pacaran dulu, uji dulu. Bener lah bro, itu pasangan namanya. Lu mau cari partner, mau cari ini semua lu uji dulu. Betul. Masa iya kita belum mau kerja sama bisnis, lu orang nggak kenal kita main langsung kerja sama aja. Ini bicara long term loh, Iya. gitu loh. Bener nggak? Gue mau kerja sama lu, gue kenal lu bro. Lu kenal gue dulu kan. Setelah udah tahu sifat, tahu ini kayaknya oke nih, baru kita masuk. Kayak gitu. Oke. Dia good leader, masuk gue. Kita uji aja orang begitu, nggak usah khawatir kok. Masalah orang tuh mau sakit hati itu urusan dia bro. Ngapain kita pusingin? Kalau kita mau keluarin duit, kita yang mau bayar kok. Nah kebanyakan leader ya, ketika kita mau keluarin duit, dia baik sama kita bro. Karena kita mau join sama dia kan. Tapi coba deh, ketika kita udah keluarin duit, dia udah dapat bonus. Nah setelah itu apa? 1-2 kali masih oke. 3 kali, 4 kali, 5 kali udah hilang bro. Ditelan bumi dia. Ada kok member yang protes sama gue gara-gara itu. Oh, oke. Pak, saya join sama si ini nih. Nanti gua kasih lu lihat ya. Jadi penasaran gua. Nah, Pak, saya join sama si ini nih. Oke. Tapi ini orang nggak ngurusin saya, Pak. Saya bilang gini, udah nanti sama saya aja. Saya pandu. Oke. Nah, gini kok. Berarti kan ini contoh nih jadinya ya kan. Orangnya udah salah pilih. Ya kan? Kalau udah salah pilih, baiknya nih gimana kok? Tinggalin. Nggak ada gimana lagi, nggak ada pilihan. Tinggalin, nggak ada pilihan. Tinggalin. Kalau saya tinggalin. Benar. Tapi kita cari partner itu kan contoh. Tapi saya masih mau jalan nih Pak, sayang Pak, robot saya udah bayar. ganti robot yang baru. Beli aja yang baru udah. Lebih baik kita kehilangan harga robot baru yang kita beli daripada kita selamanya dengki sama dia. Nanya juga udah males sih. Nah jadi males. Tinggalin kalau saya. Tapi saya punya jaringan Pak. Kasih tahu jaringannya. Kita ketemu orang yang bukan leader. Kita ketemu orang yang cuma mata duitan. Ganti. Tim gak mau ikut, biarin. Itu udah suatu penawaran. Kita nggak bisa maksa semua orang. Paksa semua orang. Ya. Tapi paling tidak tinggalin. Kalau saya tinggalin. Ya saya tidak terlalu pusing dengan siapa tuh leader-leader. Saya nggak peduli saya bro. Kayak gitu. Yang penting gue ketemu orang yang benar yang mau ngajarin gue. Saya kan mau trading nih ceritanya. Kalau saya mau trading, saya ketemu orang yang benar mau ngajarin saya trading dong. Ya kan? Nah kalau saya ketemu orang itu, ya saya akan belajar sama dia. Itu yang paling benar. Tapi kalau dia tidak mau ngajarin, dan dia tidak mengerti apalagi, tinggalin aja. Teman, bodoh amat. Teman sih pada saat ada duitnya. Coba nggak ada duitnya. Masih teman nggak sama lu? Belum tentu bro. Iya bener, kesortir sih. Wow. Kesortir Semakin ya. dewasa kita sebagai kesortir kok. Nah maksud gua gitu. Teman Apalagi yang dalam baik segi itu bisnis nih ya banyak. teman yang baik itu pada saat lu susah juga dia ada. Jangan lu cuma lu punya duit ya dia dekat sama lu. Sama aja leader juga begitu. Bahasa leader lagi. Saya orang-orang mata duitan begitu sama aja. Ya yang fokusnya cuma one shot bisnis doang. Nanti besok pindah lagi, nanti ada lagi sana. Kayak gitu. Pernah ada yang nanya ke gua loh. Ini bilang gini, "Pak, Bapak kemarin bicara Royal Q. Hari ini Bapak bicara Maestro. Nanti Bapak bicara apa lagi di kedepannya?" Loh benar, saya bilang. Karena apa? Karena kami ini trader, komunitas trading. Kami tidak cinta mati satu aplikasi, Pak. Kayak gitu. Kecuali tadi aplikasi yang saya pakai ini MLM nih. Nah, itu beda lagi cerita. Itu saya tidak akan ikut tuh. Kalau yang begitu. Yang ada bahasa kode etik orang harus jadi kacamata kuda, mendewakan dia, ya dan sebagainya. Saya tidak akan ikut.
kayak gitu. Nah, uang saya mau pakai aplikasi yang mana terserah saya dong. Iya benar itu. Benar dong. Kita harus mengelola uang kita untuk keuntungan kita itu dulu. Betul. Uang kita. Kan kita udah pernah bahas waktu itu. Gue udah bilang, kita kalau punya uang, kita datang ke bank, ya bank itu berebut nungguin kita jadi nasabah dia, bro. Iya. Waktu kita datang tuh disambut dengan sangat baik. Udah jadi nasabah masih disambut dengan baik. Harusnya seperti itu. Kita yang punya hak, kita yang punya uang. Gitu kan? Kita mau beli robot manapun, mau pakai ini, mau pakai dua, mau terserah. Itu hak kita. Iya. Mana bisa dia mengatur-ngatur siapa dia. Buka bank aja 5 biji aja boleh, Ya. beda-beda. Makanya kalau leader itu bilang harus fokus di satu ini. Emang lu bapak gua ngatur-ngatur uang gua gitu kan? Yang gak ada yang terbaik. Coba gua nanya, ya. Emang di dunia ini tidak ada inovasi ya? Cuma satu doang itu yang terbaik. Dunia ini semuanya selalu melakukan namanya amati, tiru, modifikasi. Selalu begitu. Akan ada aplikasi trading yang jauh lebih baik. Akan ada baju yang jauh lebih baik kualitasnya. Akan ada jam tangan yang jauh lebih baik di kualitasnya. Betul. Akan ada. Jadi tidak bisa selamanya itu. Nggak ada tuh cerita-cerita begitu tuh. Ya lu lihat ya zaman transformasi dari era manual ke digital ini. Berapa banyak tergantikan yang tadinya besar-besar. Ya kan? Tergantikan. Gara-gara apa? Ya gara-gara kolot kan. Jadi demikian cuma mereka doang. Nokia aja tergantikan gara-gara apa? Ya sok dia. Betul. Paling merasa paling besar dan sebagainya. Akhirnya begitu orang bikin inovasi baru keluar, terus orang-orang pada suka itu, ya udah tinggalin. Ya gitu. Itu kalau ketemu MLM, akhirnya gini, udah ditinggalin membernya, omset si bahasanya leader MLM itu udah mulai turun, dia akan cari MLM lagi yang baru. Untuk dia gembar-gemborin lagi, untuk diangkat-angkat lagi. Oke. Nah. Terakhir gue mau nanya. Saran nih kok. Buat nih kan teman-teman kan banyak yang nyari nih ya. Leader-leader yang benar-benar nih kayak tadi gue bilang bisa ngajarin, ya kan? Ya ibaratnya butuh panduan lah supaya gimana caranya uang ini yang dia punya bisa menghasilkan keuntungan buat dia semakin berkembang seperti itu. Cari leader yang bisa ngajarin seperti itu. Tipsnya gimana nih kok sarannya? Oke, ini sebenarnya balik kayak ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertama kita uji dulu orangnya. Kalau kita ketemu teman kita uji. Yang kedua, kalau Anda dapat informasi dari YouTube, dari informasi dari luar, jangan main langsung daftar ke orang-orang seperti itu. Sebenarnya dari cara ngomong aja kita bisa belajar. Orang ini belagu atau tidak, sombong atau tidak, ya kan? Kita bisa belajar gitu loh. Kan gini, kalau misalnya kita dapat informasi nih, misalnya, wah ada aplikasi, misal kita bahas trading ya, ada aplikasi baru nih namanya si A aplikasinya. Waktu kita cari tahu dari YouTube, dari di tempat lain, dapat nih ada orang menjelaskan itu. Jangan langsung daftar ke orang itu. Jangan. Cek dulu video dia yang sebelum-sebelumnya. Cek cara dia ngomong. Cek cara dia menyampaikan sesuatu. Ini orang arogan nggak? Sok nggak? Dan sebagainya. Nah, kalau ketemu orang-orang seperti itu, jangan pernah gabung sama dia. Gue udah dapatin beberapa member yang dari aplikasi Mindstorm ini, beberapa dari mereka itu pindah ke kita. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bilang, Pak itu orang arogan. Itu orang sok. Kalau ngomong kasih jawaban jutes. Tidak menghargain. Ya. Orang seperti itu jangan diikutin. It's not about, mereka tuh bukan leader gitu loh. Leader itu mengayomi. Ya, leader itu mengayomi, mengajarin kita. Kalaupun leader itu sibuk, ya kan, mereka akan minta say sorry. Sorry all, saya waktunya lagi agak padat dan sebagainya. Tapi nanti ketika saya bisa, saya akan tetap komunikasi, menjawab dan sebagainya. Seperti itu. Kita tahu etika, kita manusia. Kita tahu etika, tahu sopan santun. Kita ngerti memperlakukan manusia. Karena kita manusia. Benar. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti jangan itu, merendahkan lah kok. Ya makanya kalau kita nggak mengerti itu, kita mengaku-ngaku diri kita sebagai leader. Leader itu bukan mengaku, tapi diakui ya. Iya. Itu leader tuh begitu. Gue leader gitu, lucu banget. Ya makanya lucu kan ketika ketemu orang bilang, kamu siapa? Oh saya leader ML. Saya leader. Sebentar, yang bilang lu leader itu siapa gitu loh? Emang ada ya gue mau bilang gue presiden juga bisa dong kalau kayak gitu. Tapi kan presiden bukan karena gue omong presiden gue presiden kan enggak. Tapi kan itu diakui orang. Ya. Nah sama kayak gini ya kan. Jadi buat teman-teman lah nanti yang di luar sana yang nonton podcast ini sebagainya, temukanlah orang-orang yang bisa mentraining Anda. Kayak gitu loh, yang jadikan Anda lebih baik. That's the leader gitu. Ya, mau dia yang tentang trading kayak, yang non trading kayak, pokoknya kita ketemu dengan orang seperti itu. Yang konsepnya adalah mengajarin kita.
Kalau dia ngajarin, kita lebih pintar. Itulah tujuan kita. Ya, kalau kita misalnya gue dapat satu orang nih, terus gue lihat ini orang bagus. Nah, waktu gue belajar sama dia, gue dapat apa bro? Gue dapat pengajaran. Iya. Pengajaran itu akan membuat gue lebih paham, kayak gitu. Akan bikin gue lebih pintar, lebih paham. Nah, berarti gue dapat benefit kan dari orang itu kan. Sekarang orang itu dapat apa? Ya orang itu juga dapat benefit dari apa? Ketika gue join sama dia dapat bonus afiliasi. Saring mendapatkan benefit. Iya, dua arah jadinya ya. Iya, leader ala MLM nggak begitu bro. Untung di dia, buntung di kita. Makanya ya jadi susah sih bisnis di Indonesia nih. Jadi orang juga Bukan, itu skeptis. bukan bisnis Indonesia, itu sifat bro. Enggak, Itu sifat manusia. Jadi untuk berkembang kadang cepat, jadi cepat redup kok. Maksud gua gitu. Benar, jadi cepat naik, cepat turun. Cuman maksudnya susah untuk punya sesuatu yang sustain di kalangan kondisi kayak begini nih. Benar, makanya Karena saya berharap lah, berbisnisnya nih. saya berharap dengan teman-teman nonton podcastnya kita yang di Champion Trading Community, mereka mendapatkan suatu gambaran yang benar. Harus bagaimana mendapatkan orang-orang yang dapat mengangkat mereka, dapat membantu mereka, mendapat pengajaran dari mereka, kayak gitu loh. Kalau mereka dapatnya orang seperti itu, mereka akan naik level bro. Ya, saya nggak ngerti trading nih, oke, ketemu dengan orang yang mau ngajarin, lama-lama ngerti trading. Ikutin deh 1-2 bulan, pasti paham trading. Bukan trading yang copy trade, bukan. Tapi kita ngerti baca chartnya, pakai indikatornya, baca marketnya dan sebagainya. Kita ngerti, pure ngerti. Ibaratnya manualnya kita ngerti, aplikasi robot itu alat bantunya. Nah lucu nih, ada orang bilang nggak terlalu penting robot itu untuk trading, yang penting untuk investing. Gue cuma ketawa aja dalam hati bro, ketemu orang begitu. Ya. Kalau investingnya hold aja udah di Binance. Kamu hold aja Binance. Ngapain kau pakai aplikasi? Itu dodol banget tuh jawabannya. Bener. Sumpah. Itu kalau ketemu orang begitu, kalau gue ketemu ya orang begitu, gue akan permalukan tuh orang di depan umum. Beneran. Jangan se-stupid itulah gitu loh, come on. Gitu. Ngajarin orang tuh sampai seperti itu. Dia ngomong kayak gitu orang bisa terima ke orang yang nggak ngerti lagi kok. Iya, makanya kan jadinya, masuknya ke orang yang tidak ngerti. Kasihan orang gitu loh. Jangan se-stupid itu untuk ngajarin orang gitu loh. Ya. Kita harus ngerti dan hargain orang lain. Berapapun nilai investasi dia, itu bukan masalah kecil besarnya. Ya, berapapun nilainya. Kalau buat dia nilai itu besar nilainya. Handphone gua matiin dulu. Ya. Nah, jadi berapapun nilai dia, kita harus hargain. Kita harus appreciate dia, gitu. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu ketika dia ada kendala dan sebagainya. Kita berusaha bantu. Kita memang terbatas nih manusia. Mungkin yang japri, yang calling, yang ini masuk banyak banget. Tapi ya sebisa mungkin kita itu minta mereka, Pak, tolong sabar ya, saya lagi ada urusan bla bla bla. Tinggal ngomong seperti itu. Ya, kalau nggak bikin satu format. Tinggal lu copy paste aja. Iya ya, nanti itu yang paling paling gampang. Format pertanyaan atau format pendaftaran, benar. Format apa? Nggak usah format seperti itu. Maksud gua gini, pas ada orang banyak banget masuk nih, lu tinggal aja kasih satu format. Pak, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya itu lagi dalam kondisi tidak bisa komunikasi karena lagi meeting, lagi ini. Okay. Tapi nanti ketika saya sudah bisa, saya akan kontak kembali ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Enak sih. Enak kan? Sopan kan kita kan? Bagus kan? Sopan. Nah, tinggal lakukan begitu aja. Bener-bener. Orang lain akan merasa dihargai, bro. Gue baca sebuah buku kok, halaman pertama nih. Gue lagi beli kemarin satu. Gue lagi pengen belajar kan. Baca sebuah buku sih. Halaman pertama. Ketika kita punya satu brand, dua brand yang sama, persis nggak ada kekurangannya nih. Yang membedakannya apa? Kita punya attitude sehingga orang mau follow kita. Iya. Itu. Gila, gue baca halaman pertama kok. Udah seperti itu ya? Udah seperti itu. Nah, itu buku yang bagus. Pengarangnya berarti bagus tuh. Nah, bestseller sih. Bestseller. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya. Maksudnya dengan podcast ini, saya sih berharap secara pribadi ya, teman-teman itu bisa makin paham, tidak kejerumus dengan orang-orang yang mengaku diri itu sebagai leader ala-ala MLM ya. Dan hanya mementingkan dari sisi afiliasinya aja. Ya, kalau teman-teman ketemu yang model seperti itu, tolong tinggalkan orang itu. Jangan sama dia. Percuma. Ya, Anda tidak akan berkembang sama sekali. Kita malah ketarik turun ya. Yang Anda bukan ketarik itu, masih mending ketarik turun. Udah ketarik turun rugi lagi, capek kan. Iya beneran deh. Iya. Kayak gitu. Nah, kita energinya juga nggak enak. Enak juga nggak enak. Benar. Semua nggak enak. Dan percayalah pola itu juga yang akan diturunkan ke kamu nanti. Kalau kamu follow seperti orang seperti itu. Akhirnya kamu kan jadi kayak dia, copy paste kan. Kan buah kan tidak kalau jatuh kan tidak terlalu jauh dari pohonnya, bro. Iya. Ya. Kalau kamu follow dia, ya kamu akan jadi seperti dia. Berarti kamu akan menjadi orang-orang yang akan banyak merugikan orang lain.
Your choice. Pertanyaannya tenang nggak lu hidup kayak gitu? Nah, ya bener. Biasanya sih kalau udah kejadian baru minta maaf, baru nangis-nangis, baru ini baru itu. Belum kejadian, sok banget gitu jadi orang, arogan sekali. Iya sih. Ya, tapi udah kejadian, ya udah tinggal saya sorry, mohon maaf dan sebagainya, gitu. Oke. Jadi ini warning lah buat mereka yang di luar, ya kan, teman-teman yang belum gabung dan sebagainya. Ya ini reminder aja, harus cari leader-leader atau trainer yang benar. Ya cari yang benar, follow mereka, minta mereka ajarin. Ya kalau memang kita perlu kasih input, kasih masukan, silakan. Ya kasih input, kasih masukan bukan berarti kita kayak kasar dia sama kurang ajar, enggak. Itu bagus. Gua aja dapat input kok dari ada teman-teman yang trading tuh kasih input, Pak tolong dong kalau misalkan lagi lagi zoom dan sebagainya itu lampu jangan terlalu gelap Pak. Oh siap gitu saya bilang. Terus Pak kalau bisa kayak kemarin ya ada yang kasih input, gue langsung bilang thank you loh ya kamu kasih input. Kalau bisa jangan tulis kekurangan Pak, karena konotasinya negatif. Oke. Gue bilang thank you juga ya kalau udah kasih input begitu. Akhirnya saya ganti yang perlu diupdate. Jadi bahasa kekurangan saya ganti jadi yang perlu diupdate. Nah itu input bagus, kita harus terima kayak gitu. Saat orang kasih kita koreksi bukan berarti itu orang sok pinter, tidak dia kasih kita koreksi yang bagus. Kita lihat dong. Justru kita jadi saling membangun ya kok ya. Oh jelas lah. Sinerginya bagus. Jelas dong. Kan kita manusia, saling bantu, tapi juga saling makan. Makanya hati-hati. Kita hati-hati banget. Saling makan. Oh iya benar kan? Iya. Makanya hati-hati banget. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan bro. Mudah-mudahan nanti teman-teman nonton ini bisa dapat banyak masukan. Ya, thank you, Koari. Thank you. Yuk. Royal Q Champion, professional team for a money.